I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Hai guys, kembali lagi di podcastin aja. Aku Nabila Tinafia sebagai host akan membawakan tema krisis etika pada remaja di era globalisasi. Tapi kali ini aku nggak sendirian. Aku bareng dua narasumber, yaitu ada Rehan dan Ryu. Selamat datang. Selamat datang di podcastin aja. Kali ini aku bakal membacakan yang pertama-tama itu, kalau kita mendengar kata globalisasi, pasti yang ada di pikiran kita itu adalah proses mendunianya segala sesuatu dari mulai teknologi, komunikasi, fashion, dan lain-lain. Kalau menurut kalian tuh gimana sih? Oke nih, untuk dari saya sendiri, globalisasi itu telah membuka akses terhadap berbagai informasi dan budaya yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, apalagi dengan kita melihat pada saat ini dengan revolusi industri yang sudah mencapai 4.0 itu akses informasi itu telah sangat cepat sekali, apalagi dalam bidang keremajaan yang seperti kita alami seperti saat ini. Dan mungkin baiknya kita harus bisa mengindikasikan bahwa ini adalah hal yang positif maupun hal yang negatif, seperti itu. Kalau menurut saudara Rehan sendiri? Kalau menurut pribadi saya sih, globalisasi itu lebih mengacu pada perkembangan dunia ataupun perkembangan perilaku setiap manusia, terutama remaja ini. Nah, dari setiap perkembangan globalisasi ini terdapat dampak negatif maupun dampak positif. Tapi di sini yang kita akan bahas kan krisis etika pada remaja. Jadi menurut saya krisis etika remaja pada globalisasi sekarang ini didampak oleh atau enggak disebabkan oleh kemajuan perkembangan teknologi. Jadi para remaja ini memanfaatkan atau menggunakan teknologi ini dengan secara tidak baik, sehingga dapat memunculkan konflik-konflik ataupun keributan di luar. Seperti kayak zaman sekarang ini, anak sekolah ataupun anak remaja sudah banyak yang melakukan tawuran pelajar ataupun hal-hal kekerasan lain terhadap orang lain atau yang memakan korban, dan sehingga melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut harus diantisipasi secepatnya. Tapi kenapa ya hal-hal itu tuh bisa terus terjadi? Padahal kan yang kita ketahui, anak-anak remaja itu kan otomatis mereka sekolah, memiliki pendidikan, dan memiliki pasti mungkin juga dari lingkungan keluarganya yang baik. Tapi kenapa masih melakukan hal-hal yang di luar hal-hal baik? Itu menurut saya sendiri mungkin bisa kita lihat dari bagaimana cara seseorang atau cara si anak itu untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Misalnya dalam pemilihan konten untuk dia bermedia sosial, dia menonton seperti contohnya YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Nah, itu dari situ kita bisa melihat dari setiap individu itu kan pasti memiliki keinginan atau minat yang beda ya dalam sebuah keingintahuan atau sebuah pencarian di dunia internet. Nah, mungkin dari beberapa anak, mungkin dari lingkungan keluarganya memang sudah positif, mereka mengenyam pendidikan yang sama, di bangku yang sama, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan perguruan tinggi. Namun di situ dari kebiasaan-kebiasaannya mereka itu kita bisa melihat bahwa banyak sekali anak-anak yang mungkin lebih mengedepankan yang membuat mereka itu senang ya daripada konten-konten informatif. Contohnya seperti mereka yang lebih senang menonton hal-hal yang mungkin tidak seharusnya ditonton, yang tidak senonoh. Nah, dan mungkin juga dari mereka itu lebih mengutamakan kayak beberapa anak berpikir bahwa unsur kekerasan itu adalah sebuah hal yang menyenangkan, dan unsur kekerasan itu adalah sebuah hal yang keren dan mungkin bisa dilakukan di kehidupan nyata. Padahal hal yang seperti itu adalah hal-hal yang sangat negatif gitu menurut saya sendiri. Ya. Nah, kalau menurut Rehan nih, kenapa ya krisis etika tuh sering terjadi pada anak-anak usia kita gini? Balik lagi ya ke diri sendiri setiap individu orang. Mungkin menurut saya sih, kenapa sih pada zaman sekarang ini krisis etika itu sangat
miris lah pada kalangan remaja. Menurut saya itu karena dari faktor bisa jadi dari faktor lingkungan, media sosial, tapi yang paling berpengaruh dalam krisis etika ini merupakan faktor lingkungan, di mana setiap individu itu tidak memiliki lingkungan yang baik ataupun sehat. Ada juga yang terjebak di dalam lingkungan yang tidak sehat. Nah, hal tersebut dapat membuat pribadi atau pemikiran setiap remaja itu akan buruk. Jadi sehingga para remaja akan mencari jati dirinya sendiri ataupun kayak melakukan pembelaan diri sendiri. Hal tersebut yang membuat krisis etika itu semakin jelek pada saat ini. Tapi kalian merasa miris gak sih kalau ada anak-anak yang etikanya tuh mungkin karena globalisasi jadi cenderung mengarah ke arah yang jelek, apalagi di depan orang tua? Nah, ini yang mungkin menjadi concern kita sebagai remaja. Mungkin kita harus, mungkin kalau mau dibilang sangat prihatin ya sangat prihatin ya, karena kita dari sini bisa melihat ya dari perkembangan zaman sendiri yang mulai dari kita bisa katakan dari zaman milenial hingga zaman untuk generasi kita itu bisa dikatakan Gen Z ya seperti itu ya. Betul. Nah, ya Gen Z itu kenapa bisa ada istilah Gen Z itu karena anak-anak di Indonesia sendiri itu setelah mengalami namanya penurunan moralitas terhadap orang tua maupun guru. Yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, pengaruh globalisasi ini benar-benar efeknya itu sangat berpengaruh buruk sekali kepada remaja-remaja seperti kita saat ini. Memang kalau kita bisa memfiltrasinya banyak sekali dampak positif yang dapat dihasilkan. Dan apabila kita melihat, tapi namun di sisi lain ya kita bicara yang dari sekian banyak dampak positifnya itu lebih banyak dampak negatifnya ya, seperti kita lihat seperti contohnya tawuran pelajar, terus juga kekerasan terhadap sesama ya, human abuse seperti itu. Nah, itu mungkin yang harus kita pelajari atau kita telaah lagi bagaimana mungkin untuk pencarian solusinya atau penanganannya mungkin harus lebih concern lagi sih. Jadi menurut kalian tuh gimana sih cara orang tua tuh ngedidik anak-anak supaya di era globalisasi ini etika yang dihadapi mereka lebih baik lagi? Kalau itu sih kita perannya itu harus bagaimana? Balik lagi ke orang tua masing-masing. Kan ada orang tua, setiap orang tua dari individu remaja itu ada yang bersikap acuh, ada yang bersikap perhatian. Tapi sebaiknya dari pesan saya untuk orang tua yang ada di sana, lebih perhatikan lagi kepada anak-anak apalagi yang di umur remaja ini, karena anak-anak pada remaja ini sangat pintar menyimpan privasi, tapi mereka di luar sana banyak istilahnya banyak kasus atau banyak problem gitu. Nah, itu harus diperhatikan, harus dipertanyakan, jangan sampai akibat dari tindakan anak tersebut dapat merugikan orang tua. Nah, ya Bunda udah denger kan nih katanya. Nah, kalau menurut kalian, tadi kan sempat dengar privasi nih Han. Jadi menurut kamu setuju gak nih kalau HP anak tuh dicek sama orang tua? Kalau dari saya sih setuju-setuju aja, karena bagaimanapun walaupun seorang anak bilang dengan alasan HP saya adalah privasi saya, itu sangat tidak betul. Karena apa? Karena kalian ini saat umur-umur sekarang pada masa remaja itu masih tanggung jawab orang tua. Jadi jika ada masalah atau apapun di luar sana, tetap orang tua kalian yang bertanggung jawab. Jadi saya harap orang tua kalian juga pasti memiliki alasan tersendiri, alasan yang baik untuk kalian untuk mengecek HP kalian itu, untuk mengawasi agar kalian itu tidak berbuat tidak baik di luaran sana dan dapat mengakibatkan nama keluarga kalian itu buruk di mata yang lain gitu. Itu Bil. Kalau guru nih yang ngecek, nah nih seru nih kalau guru yang ngecek, gimana ya guys kira-kira jawabannya? Mungkin Rio aja yang jawab. Oke, untuk mungkin apabila guru memberikan apa ya? Terus untuk biar jelas ini pendapat dari Yu ya Yu. Oke, untuk saya mengutamakan pendapat saya. Kalau misalnya seandainya guru nih mengecek HP siswa, sebenarnya kita harus melihat dulu ya konteksnya itu dengan tujuan apa. Kalau misalnya selama tapi tujuannya baik Yu, katanya dia supaya anak-anak tuh terawasi pakai HP itu.
Nah, oke, kalau Siapa misalnya tahu dengan orang tuanya tidak mengawasi, guru tahu gitu. Nah, oke, kalau kita bicara untuk mengawasi HP anak ya itu saya setuju-setuju saja. Namun mungkin tetap ada beberapa yang mungkin kita harus diperhatikan juga ya. Batasan. Ada batasan mungkin guru yang bisa dikontrol. Misalnya kalau misalnya anak itu mengarah kepada kejahatan, kekerasan seksual maupun kriminal, tindakan kriminal seperti itu, mungkin kita sebagai siswa akan setuju-setuju saja untuk menghindari hal-hal tersebut gitu loh. Cuman yang di sini yang saya ingin sampaikan mungkin dari guru juga baik dari pihak guru maupun baik pihak siswa itu harus saling melakukan mediasi lah untuk menentukan hal-hal apa saja yang mungkin bisa dicek dan bisa dibuka oleh guru. Misalnya seperti contohnya dari media-media sosial mungkin seperti itu, mungkin dengan hal-hal yang lainnya itu juga ada beberapa hal yang mungkin tidak boleh dilihat oleh guru seperti itu. Jadi di sini kita tetap menghargai privasi dari si anak, namun juga guru dapat mengontrol kelakuan dari setiap siswa-siswanya seperti itu. Oke, pendapatnya keren-keren banget gak sih guys? Tepuk tangan dong. Ada bingung aja kakak. Tapi dari handphone sendiri itu kan memberikan krisis etika gitu. Iya. Nah, kira-kira peran pendidikan tuh untuk mengatasi krisis etika ini gimana sih guys? Coba nih dari saya dulu. Boleh dari Riu, boleh dari Rehan. Tadi pertanyaannya seperti apa? Boleh deh. Peran pendidikan dalam krisis etika. Oke, peran pendidikan dalam krisis etika itu sangatlah penting ya, karena dengan pendidikan itu kita dapat mengetahui ya bahwa dunia itu memiliki baik dan buruknya, ada sisi positifnya dan sisi negatifnya. Oleh karena itu pendidikan itu harus berperan penting ya, mulai dari sistem parenting yang baik, dari sistem orang tua itu harus bagaimana bukan menekan anaknya, tetapi memberikan motivasi dan pengarahan terhadap anaknya untuk menggunakan media sosial secara bijak, apalagi dalam era globalisasi. Namun kita juga harus perhatikan juga pada di daerah lingkungan sekolahnya, karena kan kita dalam pendidikan pelajar itu kan dari angka 0 sampai 100%, mungkin sekitar 70% waktu kita tuh dihabiskan di sekolah, betul kan? Nah, oleh karena itu guru dan siswa pun harus saling berkolaborasi untuk memberikan pengarahan ya, khususnya untuk guru yang seperti guru BK dan guru yang berkaitan dengan hal-hal tersebut untuk memberikan motivasi dan memberikan pengarahan agar bagaimana caranya kita untuk bijak menggunakan media sosial dalam era globalisasi seperti saat ini. Untuk mungkin dari pendapat saya cukup sekian, mungkin dari pendapatnya Mas Rehan. Mas ya kalau dari saya sih nggak beda jauh ya dari Rio. Emang seberapa penting sih pendidikan dalam menghadapi krisis etika itu? Menurut saya itu sangat penting ya, karena bagaimanapun kegiatan hampir seharian itu siswa itu berada di lingkungan pendidikan. Jadi guru itu ataupun siapapun orang tua dengan guru itu bekerja sama untuk meningkatkan etika para pelajar ya. Jadi sangat beda lah antara orang yang mengencam ke dunia pendidikan dengan enggak ke dunia pendidikan, itu perilakunya sangat beda. Jadi menurut saya emang sangat penting sih kalau itu dari pendidikan ya, karena dapat nasihat dari guru dan nasihat dari BK dan segala macam, terus dapat belajar dari perilaku sehari-hari gitu. Terus gitu aja. Oke. Guys, untuk kali ini kita jeda dulu ya. Oke, gimana kalau kita jeda dulu? Ya, siap. Kita istirahat dulu. Dadah, sampai ketemu lagi. Hai guys, kembali lagi bersama kami masih di krisis etika pada remaja di era globalisasi. Nah, kali ini bedanya aku bakal ngebawain salah satu kasus. Tadi aku sempat searching dulu, terus ada kasus yang pengen aku obrolin nih, asik bareng mereka berdua yang kece-kece aja. Di podcast apa guys? Guys, ada berita yang namanya krisis etika komunikasi netizen pada media sosial Instagram. Oh iya. Dari menurut aku kan kalau di Instagram tuh ada yang namanya fitur komentar. Otomatis komentar itu nggak bisa kita saring. Tapi dari ketikan-ketikan netizen ini banyak banget kata-kata yang Masya Allah,
Gimana nih tanggapan kalian? Ya kembali lagi sih ini termasuk krisis etika ya dalam bermedia sosial sekarang ini. Sudah banyak banget nih bukan remaja saja sih ya sebenarnya, Iya, baik dari orang tua ataupun anak-anak yang notabene anak-anak ini belum ngerti dengan bermedia sosial sebenarnya, tapi pada zaman ini sekarang akibat dari globalisasi sudah banyak anak-anak ataupun apa yang lebih di bawah umur ini bermain media sosial, dan rata-rata anak-anak ataupun remaja ini melakukan komentar di platform media sosial seperti Instagram dan lain-lain tersebut, melakukan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ataupun melakukan tindakan yang atau omongan yang tidak baik ataupun mengandung kata-kata kotor, kasar ataupun segala macam dan menjelek-jelekan suatu lembaga gitu. Jadi menurut saya ini adalah salah satu dampak dari globalisasi ya. Ini harus setiap orang tua nih harus memperhatikan anaknya dalam bermedia sosial. Jadi jangan anak-anak itu dibiarkan bermain media sosial sendirian gitu, harus dipantau, walaupun anak tersebut sudah remaja juga masih harus dipantau. Tapi nih ya Han, padahal dari foto yang dia kirim di media sosial nih, di foto di Instagram itu, padahal dia itu postnya foto-foto yang baik gitu, bukan foto-foto, tapi masih aja ada komentar-komentar netizen yang bener-bener aduh gimana deh. Ya itu sih namanya netizen Indonesia kan, kalau nggak barbar ya bukan netizen Indonesia gitu loh. Pas 62 di parah banget. Jadi pesan nih untuk kalian semua nih, kalau berkomentar di dalam media sosial itu harus yang baik, yang positif, yang membuat si konten kreator itu majulah. Jadi kalaupun Anda tidak suka dengan konten kreator tersebut, ya udah nggak usah komen gitu. Jadi jangan menjatuhkan konten kreator lain. Ini nih, apalagi udah banyak loh yang pasti diusut ya kasusnya. Iya jelas, banyak. Kalau kata Yu gimana Yu? Ya, oke. Menurut kata Yu kan jarang aktif nih di media sosialnya. ya, menurut saya sendiri nih untuk media sosial itu memang etika itu sangat berpengaruh sekali ya di era globalisasi ini. Apalagi dengan seperti yang kata Nabila tadi, kalau misalnya kita katakan ada fitur komentar di Instagram dan platform media sosial yang lainnya, itu bener banget. Ini memang sistem media sosial itu adalah sistem yang demokratis ya. Setiap orang bisa mengutarakan pendapatnya, apa yang mereka pikirkan, mereka tuangkan di situ. Cuman kita di sini sebagai remaja ya khususnya, dan orang tua maupun anak-anak, kita harus dapat memfiltrasi lah apa yang sekiranya kita ucapkan. Jadi benar yang seperti kata Rehan, kalau misalnya kita tidak suka dengan sebuah konten kreator atau misalnya dengan sebuah topik gitu ya, mending kita mending abstain atau kita diam gitu daripada kita berkomentar dan hanya menimbulkan huru-hara. Dan itulah mengapa kita negara Indonesia sendiri itu dijuluki sebagai netizen yang paling barbar, walaupun memang di sini lucunya sedikit berkebalikan dengan fakta apabila warga Indonesia adalah salah satu warga teramah di dunia, namun tidak di media sosial. Karena ya di situ saya seperti Ketikannya ya, ketikan jahat ya. Ketikannya itu jempolnya itu jempol jahat gitu. Tapi kalian nih salah satunya netizen yang gimana nih? Oh, kalau saya sih lebih ke netizen yang abstain. Yang pendiam, yang cuma itu tuh tangannya ikut-ikut komen-komen cantik gitu. Ya kalau mungkin untuk pertanyaan yang kayak gitu mungkin bisa alihkan ke Mas Rehan. Oh kayaknya nih Rehan nih aktif di media sosial. Di TikTok nih kayaknya lebih aktif ya. Kalau pribadi saya sih dalam bermedia sosial ya, baik dari TikTok, Instagram maupun apa. Kalau dari pribadi saya yang saya sukai dari video ini ya saya like, saya download ataupun apa yang bermuatan positif. Tapi kalau misalkan yang menurut pendapat saya pribadi saya itu tidak baik ataupun saya tidak suka, saya sih lebih baik didiamkan ataupun tidak komen sama sekali. Karena apa? Karena takut jatuhnya itu menjatuhkan konten kreator ataupun membuat hal buruk atau posisi buruk dari konten kreator tersebut. Nah betul banget nih guys, buat kalian-kalian para netizen, teman-teman kita juga, pokoknya kalau misalnya ada sesuatu itu lebih baik dibicarakan dan jangan dijatuhkan. Justru kita harus mensupport. Nah, apalagi itu teman kita ya. Teman-teman, ternyata waktunya udah mau habis ya, nggak kerasa banget ya kita talk to talknya udah seru-seruan. Sekarang tinggal kesimpulannya.
Oke, jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa globalisasi membuka pintu akses remaja pada beragam informasi dan budaya yang dapat membentuk persepsi mereka terhadap nilai-nilai etika baik positif maupun negatif. Perilaku seperti plagiarisme dan penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab dapat muncul sebagai dampak negatif, sementara pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk karakter dengan mengajarkan nilai-nilai etika, keterampilan kritis, dan tanggung jawab sosial. Ingat, jaga etika. Jaga etika guys. Jangan lupa jaga ketikan juga nih pas 62. Terima kasih juga untuk Ryu dan Rehan. Terima kasih juga udah datang ke podcastin aja. Cukup sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.